Udah mulai gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sih udah gak punya jam ya, karena udah ditakdirkan bekerja kembali. Sebenarnya saya mau mogok kegiatan ekonomi, mulai dari bekerja. Mau hidup sederhana aja, santai aja, menyumbangkan sedikit untuk dunia yang riba ini. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain sepertinya. Saya berada di titik yang tidak sanggup. Menjadikannya kita manusia ini. Kemarin saya bertanya mengapa nggak ada kisah tentang Sudan. Dan menurutku ketika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka memang sumber masalah awalnya itu di Zionis laknatullah, genosida Gaza. Tapi sekarang mulai tampak orang-orang mulai menceritakan tentang Sudan. Jadi itu seperti penjara yang ada di tanah itu. Penjaranya nggak lagi di dalam, penjaranya di luar. Penyiksaannya itu dilakukan di luar, di tanah mereka sendiri. Kalau di Gaza kan enggak, penyiksaan itu masih terjadi sampai sekarang. Tapi penyiksaan itu dilakukan di dalam tahanan, di dalam penjaranya Zionis laknatullah itu. Dan bahkan sampai sekarang pun, sampai hari ini, kemarin ya, pembantaian di Gaza itu masih terjadi. Kalau saya nggak salah baca itu 100 lebih ya kemarin. Mereka udah ya saya harus menyampaikan dulu, halo seluruh makhluk di bawah air. Sallallahu alaihi Muhammad, wahai seluruh makhluk di bawah air. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sampai kemarin pun, bahkan mungkin detik ini, kejahatan terus terjadi dilakukan oleh Zionis. Dan kita sedang melihat bagaimana orang-orang munafik melakukan genosida di Sudan. Mereka ngaku Islam itu, tapi seperti ISIS mungkin ya, mereka berpura-pura Islam. Kalau ISIS sendiri itu nggak tahu ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi mereka memang mengaku Islam. Mereka nggak peduli mereka diperintahkan untuk mengaku sebagai apa. Yang mereka pedulikan adalah mereka berkuasa. Karena dalam Islam itu jelas ya, Allah memerintahkan perangnya orang yang memerangi kamu, tapi jangan melewati batas, jangan berlebihan. Karena Allah nggak menyukai orang yang melakukan hal yang berlebihan. Dan Rasul itu sudah menjelaskan tingkat berlebihan dalam perang itu seperti apa. Misalnya perempuan, anak-anak itu nggak boleh diganggu, tumbuhan saja nggak boleh diganggu, hewan nggak boleh diganggu. Ini penyiksaan dilakukan kepada orang-orang yang bahkan nggak memegang senjata, rakyat sipil. Bukti bahwa mereka memang bukan Islam. Mereka hanya dipaksa untuk mengaku Islam, dan mereka diberikan senjata atas pengakuan itu. Sama seperti ISIS. Makanya ISIS sekarang membela Zionis kan, karena kenyataannya mereka memang bukan Islam. Mereka hanya mengaku supaya seperti permintaan Zionis dan para kaum munafik. Karena mereka memang tujuannya Islam itu runtuh. Tapi kenapa para munafik itu masih ngaku Islam? Karena mereka tahu mereka lemah. Mereka ternyata takut dengan orang Islam. Makanya mereka sampai detik ini terus-menerus menghina orang-orang Islam, mengatasnamakan kaum-kaum yang melakukan tindakan keji dengan atas nama Islam.
Karena mereka sejatinya takut dengan Islam, takut karena Islam itu melarang riba, melarang mereka hidup bermewah-mewahan, karena Allah bilang bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Mereka mengincar kekuasaan, mengincar harta, melakukan peperangan, tujuannya hanya satu, supaya mereka bermewah-mewahan di dunia ini, karena mereka nggak percaya di dunia akhirat. Mereka yang mereka percaya itu adalah dunia saat ini, itulah yang mereka kejar mati-matian. Dan pembantaian, bahkan perang dunia satu pun berawal dari riba. Berawal dari uang kertas. Jadi uang kertas ternyata di Amerika itu digunakan sebelum perang dunia satu. Mereka nggak punya dana untuk perang dari emas, makanya mereka ciptakan riba, uang kertas, supaya mereka punya dana untuk perang. Terciptalah perang dunia satu. Jadi sekarang kalian paham kenapa Allah membenci riba. Karena riba itu seperti kamu memberikan pisau ke orang lain untuk menikam kamu sendiri. Kebodohan yang nyata. Makanya yang melakukan itu, yang memberikan dan yang diberikan itu kena. Karena sama artinya kamu memberikan mereka kekuatan untuk melakukan kejahatan. Itulah kenapa Allah sangat membenci riba. Sekarang kalian lihat sendiri hasilnya, dampak dari riba itu sendiri, perang dan pembantaian terhadap orang-orang yang lemah, yang tidak bersalah. Dan itu dihasilkan dari uang kamu. Riba, proses ekonomi. Karena kamu adalah makhluk ekonomi. Menyedihkan ya, kebodohan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Ketika orang itu tidak paham, tangannya sendiri menciptakan kejahatan karena kebodohannya. Itulah riba, proses riba dari uang kertas. Makanya mereka sampai detik ini mati-matian menghina orang Islam, padahal Al-Quran itu tidak jelas. Makanya sikap orang yang mau membunuh karyawan TV itu sikap yang jauh dari Al-Quran. Karena jelas ya, Allah itu menyuruh kita santun atau berlemah lembut kepada orang-orang lemah, sama seperti Rasulullah kepada para pengemis. Meskipun pengemis itu menghina Rasulullah tetap justru bersikap lemah lembut. Karena memang umat muslim itu nggak boleh bersikap keras kepada orang-orang lemah, justru dipaksa untuk bersikap lembut terhadap orang-orang lemah. Kok malah ngancam-ngancam membunuh orang karyawan TV yang jelas-jelas nggak punya kekuatan apa-apa, yang justru melemparkan kritik kepada kamu. Kritiknya dihadapkan dengan ancaman pembunuhan. Ini jelas jauh dari Al-Quran ya. Nggak bisa kamu bersikap sombong terhadap, bahkan bersikap sombong terhadap apapun itu nggak boleh. Apalagi kamu memaksa mengancam membunuh orang-orang yang mengkritik kamu, membunuh karyawan TV yang mengutarakan opininya. Nggak bisa. Itu sikap yang benar-benar jauh dari Al-Quran. Bukti nyata bahwa mereka itu nggak baca Al-Quran. Karena kalau kamu baca Al-Quran, kamu akan condong kepada kelembutan, kesayangan, tapi tegas terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, karena itu perintah Allah. Muhammad ini kan jadi hari ini saya nggak pakai jam ya, hari Jumat saya udah nggak pakai jam kayaknya. Nggak ada orang juga ya Allah. Wallahu alam. Apakah orang-orang akan mendengarkan ini, bisa serahkan ke Allah aja ya. Saya hanya menyampaikan dengan cara yang paling mampu saya lakukan. Ditemani suara ombak, lumayan ramai juga di sana. Memang ada acara di sini. Saya nggak tahu juga acara apa. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang itu dulu sering mengatai saya orang yang nggak beradab gitu kan, orang yang nggak sopan. Nggak ngerti juga saya, karena saya memang nggak tahu sopan itu apa. Yang saya hanya tahu, saya dilarang untuk menyakiti orang lain. Apakah sopan itu adalah tidak menyakiti orang lain? Wallahu alam. Saya nggak tahu definisi sopan bagi mereka. Saya juga nggak ngerti definisi adab. Makanya kadang-kadang saya bertanya,
Apakah saya pantas untuk menjelaskan Al-Quran ketika orang lain mengatakan saya orang yang tidak sopan, tidak beradab? Tapi saya berpikir kembali, oh adegan loncat, Sallallahu Muhammad adegan loncat. Saya berpikir kembali, apakah itu yang dinamakan adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan makanan? Apakah itu adab ketika anak kecil dibantai kamu mengirimkan obat-obatan? Itu yang kamu bilang adab? Malu sama imanmu, malu sama Al-Quran, malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Kalau itu yang kamu bilang adab, berarti kamu memang gak baca Al-Quran berarti. Malu itu bukan kena bencana. Sedangkan orang kena bencana saja, itu bukan cuman makanan dan obat-obatan yang kamu kasih. Kamu tambah satu ustadz. Suruh larang mereka buat maksiat kalau bencana kan. Tapi ini peperangan, anak kecil dibantai. Kenapa kamu gak merasa malu hanya mampu mengirimkan makanan dan obat-obatan? Padahal kewajiban kamu itu mereka pasukan perang, senjata. Karena ini pembantaian. Malu. Kenapa kamu gak punya rasa malu kepada Allah? Gak punya rasa malu seperti kamu gak punya rasa malu kepada Rasulullah. Anak kecil jelas-jelas dibantai di layar kaca kita. Kamu hanya mengirimkan makanan dan obat-obatan. Gak mampu mengirimkan pesan perang. Lemah. Bersikap lemah. Sampai kapan kamu bersikap lemah dan pengecut seperti ini? Sampai Imam Mahdi datang. Menunggu Imam Mahdi datang. Kalau Imam Mahdi datang itu 10 tahun lagi, kamu 10 tahun lagi melakukan riba, 10 tahun lagi kamu menjadi pengecut, 10 tahun lagi kamu menjadi orang-orang yang lemah. Menyedihkan. Padahal Allah memberikan kamu akal. Seakan-akan akal kamu itu gak ada gunanya. Seakan-akan akal kamu gak ada gunanya karena gak dipakai. Kamu menunggu Imam Mahdi datang. Padahal kamu tahu Imam Mahdi itu dipaksa kan riba. Kan menyedihkan. Seakan-akan akal kamu memang gak ada gunanya. Kamu gak mengambil pelajaran, gak berpikir. Bahkan padahal kamu punya akal. Kamu bisa bertindak dan melakukan sesuatu. Kumpulkan semua orang muslim bersatu di sebuah tempat. Pilih pemimpin yang ada dan buat pasukan perang. Lawan semua Zionis. Hentikan penggunaan uang kertas, hentikan penggunaan US dollar. Jangan bangun hubungan ekonomi dengan orang-orang yang membantai anak kecil. Lawan semua pemimpin munafik itu. Gak mau bersikap tegas, bersikap pengecut, menunggu. Padahal punya akal. Jadi untuk apa akal kamu? Kalau yang kamu tahu hanya menunggu. Oh ada kapal polisi di depan. Udah siap siaga dia. Itu kapal polisi bro. Ini saya sengaja live makanya. Karena memang saya mengajak sesuatu yang berbahaya dalam definisi undang-undang. Tapi belum ada cahaya sniper ya. Betul di jidat saya ada cahaya sniper saudara. Enggak ada lah. Enggak, ini lagi acara mungkin ya. Kan lagi acara di samping sini nih. Di sampingnya lagi acara nih. Tapi sudahlah, gak apa-apa ya. Tapi memang saya sengaja live karena sebetulnya ada sniper kan. Ya gak apa-apa lah. Kalau saya takut manusia, takut mati, takut senjata, ngapain saya menghina-hina kalian? Saya sekarang sedang punya hobi baru, menghina-hina umat muslim di luar Gaza. Karena kebencian kalian lah hasil dari genocida Gaza. Seperti yang selalu saya jelaskan ya. Satu bangunan yang dibangun 10 orang itu gak mungkin dibangun 1 orang. Itu gak mungkin. Dia bangun peperangan, bangun pembantaian, bangun senjata. Itu dari kamu, dari kebodohan kamu. Kamu menerima penggunaan uang kertas ini sebenarnya memang kebodohan para leluhur kita. Tapi saat kamu sadar itu terjadi, pikirkan mengapa itu terjadi, dari mana sumber senjata mereka. Ya lakukan sesuatu, hentikan semua ini. Bersatu, cari sebuah tempat bersatu, pilih pemimpin yang adil dan buat pasukan perang baru, lawan semua ini. Kenapa kamu bersikap pengecut, menunggu? Kalau datang Imam Mahdi datang 10 tahun lagi, kamu mau berdosa riba selama 10 tahun. Menyedihkan. Kenapa? Seakan-akan kamu manusia gak berakal. Menyedihkan kan. Seakan-akan kamu gak mau mengambil pelajaran. Nyata Allah mengirimkan informasi tentang pembantaian lewat pejuang-pejuang kamera di Gaza, di Sudan. Sampai kapan kalian bersikap pengecut terhadap pemimpin-pemimpin munafik itu?
Tapi sudahlah, wallahu alam. Alhamdulillah kita semua percaya bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu akan terjadi. Jadi kalaupun memang kalian adalah makhluk umat Islam yang pengecut, umat Islam yang lemah, umat Islam yang kurang berakal, yang tidak mau menggunakan akalnya, yang tidak mau mengambil pelajaran, yang tidak mau berpikir, menunggu. Ya, saya berharap di luar sana masih ada umat Islam yang mendengarkan ini. Mendengarkan ini dan mau menggunakan akalnya agar segera mengeluarkan umat Islam yang menjadikan ini dari pengecutan, dari kelemahan. Nyata, pembantaian terhadap anak kecil sudah nyata, pembantaian terhadap warga sipil sudah nyata. Dan mengapa kalian bersikap lemah terhadap orang-orang yang membantai anak kecil? Sebuah kejahatan yang nggak bisa diukur lagi. Ya, wallahu alam. Sudan kemarin ada juga orang yang bertanya, Sudan orang hitam, apakah kamu tidak membela orang hitam? Gak ada bro, di Al-Quran itu jelas ya, ada tuh satu ayat yang menjelaskan. Tapi kalau saya bahas ayat ini tuh kalau saya dalami itu menyenangkan. Jadi mendalami Al-Quran itu menyenangkan karena Allah menggunakan kalimat yang spesifik. Pakai bahasa Indonesia saja itu udah menyenangkan banget maknanya, apalagi pakai bahasa Arab. Saya sedang belajar sih, tapi ternyata bahasa Arab susah ya. Bertambah kapalnya bro, jadi 2 kapalnya. Tadi 1 dari mana ya? Tapi ya sudahlah, kita biarkan aja. Jadi dalam Al-Quran itu Allah jelaskan ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan bersuku-suku. Keren ya itu, karena Allah bilang cipta. Jadi laki-laki dan perempuan jenis kelamin itu diciptakan, tapi yang menjadikan suku-suku itu ya lingkungan yang telah Allah ciptakan itu. Jadi dasar yang Allah ciptakan itu manusianya gitu kan, laki-laki dan perempuan. Tapi yang menjadikan dia menjadi sebuah suku itu lingkungan. Sama seperti bahasa gitu ya. Misalnya ada sebuah bahasa kan asalnya dari Nabi Adam, dari Allah ya, diajarkan ke Nabi Adam, masuk ke kita. Dan ketika bahasa itu dibawa ke sebuah lingkungan baru, lidahnya yang beku, yang mengikuti lingkungannya itu merubah bahasanya menjadi sesuai dengan di lingkungan mana dia berada ya. Jadi menarik. Itulah kenapa Allah menjadikan suku-suku itu kan menciptakan. Karena yang diciptakan awalnya itu adalah laki-laki dan perempuannya gitu kan. Sama seperti hewan-hewan. Makanya kita nggak sepaham dengan teori Darwin yang berkata semua makhluk itu ada satu makhluk. Karena Allah menciptakan makhluk awalnya sama seperti manusia, makhluknya itu ada laki-laki dan perempuan. Karena kalau dalam ayat itu Allah katakan menciptakan laki-laki dan perempuan, tapi kemudian menjadikan suku-suku. Dan jadi memang nggak ada perbedaan, mau hitam mau putih, mau suku apa, semua manusia itu sama, bahkan laki-laki dan perempuan itu sama. Masalah takwanya. Jadi bukan masalah perannya, masalah takwanya. Kalau laki-laki itu menjalankan perannya sebagai laki-laki dengan hal yang telah Allah ridhoi, nah berarti itulah takwanya. Nilainya sama dengan perempuan yang melaksanakan tugasnya sebagai perempuan. Takwanya dihitung sama gitu. Meskipun perempuan melakukan perannya sebagai perempuan dan laki-laki melakukan perannya sebagai laki-laki. Jadi ya memang nggak ada perbedaan kecuali takwa yang di mata Allah. Apalagi suku-suku. Bahkan suku-suku itu kan menjadikannya terproses melalui proses lingkungan atau alam misalnya. Ya Allah alam. Jadi memang gak ada perbedaan kecuali takwa di hadapan Allah. Makanya kerasisannya Zionis itu benar-benar di luar batas ya. Rasis sekali. Orang hitam dia merasa rendah sekali. Orang Palestina yang putih pun juga bagi mereka rendah. Dan mereka bebas melakukan apapun. Justru kerasisannya Zionis itu merajalela. Yang paling lucu itu mereka menghina orang Palestina ya. Mereka kan bikin video kan menghina orang Palestina yang
kelaparan, miskin, anaknya dibantai. Padahal mereka sendiri melakukan hal yang sama dengan Holocaust. Lucu, mereka menghina Palestina seperti itu, padahal mereka melakukan hal yang sama dengan Holocaust, mengemis, meminta pada dunia perhatian atas mereka. Sekarang mereka melakukan pembantaian. Yang saya bilang itu pembohong, sama seperti yang diceritakan Allah dalam Al-Quran tentang makhluk apa ya, suku pertama manusia asal suku pertamanya mereka Yahudi kan, dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Israel itu kan nama sebutannya untuk Nabi Yakub alaihissalam ya. Itu ada anak-anaknya. Seperti ketika mereka memberikan darah palsu kepada ayahnya, mereka kan suka melakukan kepalsuan, pembohongan, supaya mereka mendapatkan perhatian dari ayahnya Yakub. Jadi itu udah turun mendarah daging. Ternyata Allah menjelaskan ini supaya kita paham tentang liciknya mereka melakukan pembohongan. Licik sekali sih dari situ. Tapi nggak semua Yahudi jahat ya. Di Al-Quran juga sudah jelaskan ada orang-orang Yahudi yang menerima Al-Quran. Kemarin sih dengar seorang podcast, dia bilang dia orang Palestina, dia mengaku mereka juga Yahudi orang Palestina. Mereka justru asli, justru berbeda dengan Zionis, tapi mereka menerima Islam. Sedangkan Palestina itu sendiri pun nggak semuanya Islam. Di sini kan ada Kristen, ada Yahudi, ada Palestina yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Semuanya kan orang-orang Palestina. Makanya Palestina itu harus kembali ke orang Palestina, apapun jenisnya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya. Zionis harus dihentikan. Yang jelas orang-orang yang menerima pembantaian terhadap kecil, orang-orang seperti ini harus dihentikan. Sama dengan pemerintah satunya. Bahkan pemerintah munafik itu udah nyata-nyata ya membangun hubungan organisasi pembuatan senjata sepertinya. Ya udah nyata lah, kemunafikannya para pemimpin itu yang udah nyata. Tinggal umat muslimnya, karena pemerintah itu jumlahnya sedikit loh. Kalau kalian pakai matematika dasar itu jumlahnya sedikit mereka. Cuman mereka membodohi kamu sebagai makhluk ekonomi, dan mereka memeras kamu. Jadi karena uang kertas ini energi yang itu keluar gitu. Nah di beberapa negara itu 20% ke pemerintah, 80%-nya ke kamu. Tapi di Wakanda ini terbalik. Di Wakanda ini kayaknya 80% ke pemerintah, 20%-nya ke kamu. Makanya kita tertatih-tatih. Makanya sih kadang berpikir ya, yang Allah bilang itu orang yang hidup dalam riba, hidup sempoyongan, itu maksudnya karena dia bekerja terus-menerus mencari uang. Capek. Jadi jalannya itu sempoyongan. Maksudnya itu karena dia kali itu hanya mencari itu dengan sampai tertatih-tatih, sampai sempoyongan demi mencari itu, karena dia hidup dalam riba seperti kita sekarang ini hidup dalam riba. Jadi memang yang menciptakan genosida adalah kebodohan umat manusia itu sendiri. Sejatinya kejahatan itu memang datang karena kebodohan manusia. Ya, wallahu alam. Semoga umat muslim segera sadar dan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, hadis Rasulullah SAW yang telah Allah titipkan kepada Rasulullah untuk diajarkan kepada kita. Allah.